yaitu mengenai application structure. Application structure itu berisikan tentang aplikasi Y2 itu menganut pola desain MVC. Pola desain MVC atau model view controller, di mana untuk penjelasannya, model yaitu merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Lalu view yaitu merepresentasikan masukan keluaran ke atau dari model. Lalu controller tersebut menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi Y2 juga memiliki entry script, yaitu PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Application sendiri merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Komponen application merupakan objek-objek yang bergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Modul sendiri merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi Y2 dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Filters merepresentasikan kode yang perlu dijalankan sebelum dan sesudah sebuah request itu ditangani oleh controller. Widgets merupakan sebuah objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Selanjutnya, untuk struktur Y2 itu ada entry script. Entry scriptnya itu tadi pakai scriptnya PHP. Lalu aplikasi menuju ke application komponen. Dari application ini ke modul. Dari modul ini bisa merequest ke controller. Dari controller tersebutlah akan berjalan. Dari controller itu akan dibagi menjadi dua, yaitu view dan model. Dari view itu akan dibagi menjadi dua juga, menjadi widget dan asset bundle. Dari asset bundle, dari widget akan menjadi view, akan berproses menjadi controller. Dari controller tersebut akan difilter. Dari filter tersebut akan masuk ke controller lagi, ke aplikasi dan script. Begitu seterusnya. Jadi ini di modul ini terus berputar. Jadi dari modul ini akan terus ke aplikasi, entah dari modul ke aplikasi ataupun ke controller. Bisa dari controller itu langsung ke modul dan berproses menjadi aplikasi, atau dari aplikasi ke modul berproses terus langsung ke controller, seperti itu. Selanjutnya, entry script. Entry script itu merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y, baik aplikasi web maupun aplikasi konsul, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses oleh jaringan web. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: mendefinisikan konstanta global, meregister composer autoloader, mengikutsertakan kelas Y, memuat konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi,
memanggil fungsi y garis base garis application run untuk memproses permintaan. Selanjutnya untuk script aplikasi web itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Setelah itu application itu merupakan objek dari pengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 memiliki sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global di itu. Konfigurasi dari application juga akan memuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template default-nya bernama web.php. File konfigurasi ini berisi properti, komponen, dan modul yang akan digunakan oleh aplikasi. Ini ya contohnya. Contoh script web.php pada application. Selanjutnya ada application property. Application property sendiri itu dapat diakses melalui ini. Is app name underscore property. Berikut ini adalah permintaan properti. Ini bisa dibaca sendiri. Untuk aplikasi ID adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Kegunaannya ini hanya digunakan untuk alphanumerik untuk ID. Selanjutnya ada application base path adalah base path. Properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Untuk properti lainnya ada application name untuk menyimpan nama dari aplikasi, ada application component yang merupakan properti untuk digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang ada dalam aplikasi, application model, application modul itu merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Selanjutnya ada application default route yang digunakan untuk menentukan rute yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan rute yang diminta. Nilai defaultnya dari properti ini adalah site atau index. Application komponen ini dari sebuah Y dapat dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB database menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Berikut ini beberapa komponen dari aplikasi Y2. Database itu mengelola hubungan dengan database, error handler menangani error dan exception pada PHP, user menangani autentikasi user, dan lain-lainnya. Controller yaitu bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respon. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model,
memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller id.php. Sebagai contohnya, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller di jurusan merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. ID-nya itu jurusan ya, maksudnya. Lalu ada controller action. Sebuah controller akan dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Contohnya action create. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format itu controller ID atau action ID. Secara default, action adalah indeks yang akan dipanggil jika request hanya menyebutkan nama controllernya saja. Action default itu dapat diganti melalui properti default action. Ya, kurang lebihnya seperti ini contohnya. Ada user app model jurusan, ada as app model jurusan search dan selanjutnya. Itu ya, seperti itu contohnya. Selanjutnya, controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller tersebut dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP headers, cookies, request parameter, dan lain-lainnya. Dapat memanggil metode dari model atau dari komponen lainnya. Dapat menggunakan view untuk membentuk respon. Seharusnya tidak memproses data permintaan. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model. Seharusnya tidak mengikutsertakan kode HTML. Kode HTML ini lebih baik jika diletakkan pada views. Selanjutnya model. Model ini merupakan bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun dapat berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut, label, validation rules, dan lain-lain. Atribut sendiri merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai aturannya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Variabel dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Contohnya seperti ini. PHP namespace-nya pp, models, use-nya y, class-nya jurusan, extend y, record, public test. Coba selanjutnya ada atribut label. Atribut label sendiri merupakan label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan G, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut label secara otomatis. Validasinya, setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini ya. Contoh kode programnya.
Selanjutnya ada model best practice. Secara garis besar, sebuah model itu dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis, dapat berisikan validasi rules atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data, dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya tidak mengakses request, session, dan environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harusnya dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikutsertakan kode HTML. Kode HTML ini sebaiknya diletakkan di view dan seharusnya memiliki skenario yang terlalu banyak. Tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Selanjutnya ada view. View sendiri adalah bagian dari arsitektur MVC yang dapat digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View ini dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya ada view. Sebuah view itu dapat dirender atau dipanggil dari controller. Nah, dari controller tersebut sebuah view itu dapat dipanggil dengan salah satu metode, yaitu render, memanggil view dan menerapkan layout, render partial, memanggil view tanpa layout apapun, render ajax, memanggil view tanpa layout dengan mengikutsertakan semua JS, dan CSS biasanya digunakan untuk merespon request ajax, dan render file dan render content. Dua metode ini relatif jarang digunakan. Selanjutnya ada layout. Layout ada view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi Y. Secara default, terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umumnya dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi Y. Seperti menu diletakkan di dalam file main.php. Seperti ini. Selanjutnya ada filter. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada aset. Aset pada aplikasi ini merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman. Contohnya file CSS atau JS. Selanjutnya, untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi Y, ini direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundle. File CSS atau JS secara tidak langsung diinkludkan ke dalam view. Aset bundles ini diinkludkan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Jika terdapat perubahan pada file tersebut, misalnya setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbaharui. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir ada, sekian, terima kasih.